Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri menemukan 110 titik bukaan lahan yang berada di hulu Sungai Aek Garoga. Hal ini telah dilakukan petugas selama 4 hari terakhir. Menurut petugas, pembukaan lahan inilah yang menjadi faktor penyebab terjadinya banjir bandang yang mengakibatkan 3 desa, yakni Desa Garoga, Desa Hutagodang, dan Desa Aek Ngadol di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, porak-poranda. Pasalnya, pembukaan lahan yang cukup masif tersebut mengakibatkan longsor sebelum akhirnya membawa material tanah dan gelondongan kayu yang telah ditebang maupun yang masih berakar ke aliran sungai. Saat ini, petugas masih melakukan penelusuran ke kilometer 6 dan kilometer 8 milik PT Tribahtera Srikandi. Polisi menemukan adanya pembukaan 4 lahan dan menyita 3 unit alat berat. Hingga kini, status perkara tersebut telah naik ke tingkat penyidikan di mana petugas telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk sampel gelondongan kayu yang dibawa arus sungai. Atas temuan ataupun alat bukti yang sudah kami temukan oleh penyelidik, kami meningkatkan proses ini menjadi proses penyidikan. Jadi kami sudah menemukan 2 alat bukti adanya peristiwa pidana. Peristiwa pidana ini akan kami formalkan menjadi proses penyidikan untuk mencari siapa pelakunya dan siapa yang harus bertanggung jawab. Akibat banjir bandang di Tapanuli Selatan, tercatat sebanyak 46 orang meninggal dunia dan 27 orang masih hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meninjau SD 057-239 Sekoci, Dusun Sukaramai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kondisi sekolah porak-poranda akibat diterjang banjir bandang membuat pihak sekolah harus mendirikan sekolah tenda menggunakan alas seadanya. Kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti disambut riuh anak-anak korban banjir bandang di SD 057-239 Sekoci, Dusun Sukaramai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tawa canda anak-anak desa Sekoci ini memberikan semangat tersendiri bagi warga untuk saling menguatkan di tengah kondisi yang sulit ini. Kondisi sekolah porak-poranda akibat diterjang dahsyatnya banjir bandang membuat pihak sekolahan harus mendirikan sekolah tenda menggunakan alas seadanya, bahkan anak-anak harus mengikuti kelas tanpa alas kaki dan dipenuhi lumpur. Selain memberikan bantuan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen menyatakan bahwa sekolahan tersebut akan mendapatkan prioritas khusus dalam revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026. Ini kan kami masih dalam proses pendataan ya, tapi kami sudah mengalokasikan untuk bantuan revitalisasi sekolah ini nanti kita anggarkan untuk tahun 2026. Yang anggaran sementara 2026 itu kan kita 14 triliun ya, tapi itu untuk semuanya. Nah, mudah-mudahan dengan nanti tambahan dari Pak Presiden yang disampaikan pada saat Hari Guru nanti, sekolah-sekolah yang terdampak oleh bencana banjir dan tanah longsor ini dapat kita prioritaskan untuk tahun 2026. Pihak sekolah saat ini sangat membutuhkan bantuan seperti seragam, peralatan sekolah, dan bantuan revitalisasi gedung sekolah. Dari Langkat, Sumatera Utara, Anissa Rizkia, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah rusak tersapu banjir bandang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal. Beragam bantuan dan donasi datang dari sejumlah relawan untuk mengurangi derita korban banjir bandang di Aceh. Usai diterjang banjir bandang, ratusan warga masih mengungsi di sejumlah posko pengungsian. Untuk meringankan derita para korban bencana, beragam bantuan datang dari para relawan. Bahkan Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi relawan dan seluruh masyarakat Indonesia yang bergerak secara cepat sejak hari pertama musibah dengan menggalang dana hingga puluhan miliar. Bahkan Cucun juga menambahkan aksi tanggap darurat merupakan bentuk komitmen nyata PKB untuk hadir di tengah masyarakat. Itu bukan hanya membawa bantuan, tetapi kami datang di sini untuk menunjukkan
dan sama-sama menyampaikan solidaritas bahwa masyarakat Aceh itu tidak sendiri. Negara hadir, kemudian juga setiap komponen semua, ada partai politik, relawan-relawan juga semua hadir. Inilah fitrah dari kegotong royongan kebersamaan anak bangsa kita ini. Tidak hanya bantuan logistik, donasi pun mengalir dari sejumlah pihak bagi korban bencana di Sumatera. Kemudian Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan berhasil mengumpulkan donasi sebanyak 3 miliar dalam kegiatan BIMTEK yang digelar di Partai Golkar Jakarta. Telah tersedia tanpa perlu. Yang terkumpul tersebut memperlihatkan gotong royong sesama kader Partai Golkar untuk turun langsung membantu rakyat. Dalam kegiatan bimbingan teknis, anggota fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota Kabupaten Tahap 2 tahun 2025 ini, Bahlil juga meminta kepada seluruh kader khususnya daerah untuk aktif dan mengetahui langkah mitigasi bencana di daerahnya masing-masing. Bahkan Bahlil menegaskan bahwa BIMTEK Golkar merupakan kegiatan penting untuk menyusun berbagai kebijakan partai yang menyeluruh dan juga menyentuh rakyat secara langsung. BIMTEK ini adalah bagian daripada proses rutin yang dilakukan dalam rangka pemantapan peningkatan kualitas daripada anggota DPR Kabupaten Kota Provinsi yang dari fraksi Golkar. Sudah belum tentu ini juga sebagai forum konsolidasi, dan tadi kita juga melakukan gotong royong untuk kita sumbang bencana. Alhamdulillah tadi terkumpul sekitar 3 miliar lebih tambah untuk kita sumbang ke saudara-saudara kita yang ada di sana. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Pemirsa, sebuah fokus group discussion mengenai perkembangan teknologi kuantum computing digelar di Jakarta, dan kesempatan ini pun para peserta juga membahas pemetaan pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia. Bertempat di MNC Conference Hall Anyus Tower Jakarta, Asosiasi Big Data dan AI atau ABDI menggelar fokus group discussion mengenai perkembangan teknologi quantum computing. Teknologi kuantum dinilai menjadi tantangan baru, terutama bagi sektor perbankan karena berpotensi menembus sistem enkripsi yang selama ini digunakan untuk melindungi data keuangan. Kesiapan negara dinilai menjadi kunci agar perkembangan kuantum tidak justru menimbulkan resiko keamanan digital. Jadi Indonesia ini menjadi pelarian dari mereka-mereka karena mereka nggak bisa masuk Singapura, mereka masuk ke Indonesia. Ya, jadi ke depan saya optimis sekali. Banyak sekali akan investasi AI di Indonesia. Tapi kita juga tetap harus jaga jangan sampai terjadi AI bubble. Jadi jangan sampai dia meledak kemudian harga sahamnya turun dan lain sebagainya ya Pak ya. Itu kita harus jaga. Usai fokus group discussion, acara dilanjutkan dengan Data Gov AI Summit ke-8, di mana para pelaku industri bertukar gagasan dan memetakan arah pemanfaatan artificial intelligence di Indonesia. Dengan potensi besar Indonesia untuk menjadi pusat investasi AI, pengendalian yang bijak menjadi hal yang penting agar kemajuan